warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Tania Putri, Setiabi, BSA semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila menjadi pondasi dan menjadi ideologi bangsa Indonesia. Oke semuanya, sebagaimana yang kita ketahui, Pancasila itu sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila terbentuk secara bertahap dari berbagai tokoh dan bermacam proses sebelum menjadi Pancasila yang disahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam proses pembentukan Pancasila, ternyata ada beberapa tokoh yang mengajukan usulan-usulan rumusan tersebut, termasuk Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Lantas bagaimana bunyi rumusan Pancasila dari Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo? Simak penjelasan selengkapnya pada video berikut. Konsep dan urgensi Pancasila. Pancasila, salah satu dasar negara Republik Indonesia. Rumusan Pancasila itu awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Anggota BPUPKI dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah 60 orang. Diketuai oleh Dr. Raziman Wedyudiningrat dan wakilnya Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase, yaitu orang Jepang. Periode pengusulan Pancasila. Dalam sidang BPUPKI yang pertama, Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo menyampaikan 5 gagasan tentang dasar negara. Setelah pengusulan tersebut, disepakatilah 5 gagasan dan diberi nama Pancasila. Periode perumusan Pancasila. Rumusan otentik Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Rumusan Pancasila diantaranya 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga jati diri bangsa Indonesia. Dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam sejarah bangsa Indonesia maupun bentuk pemerintahannya. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kekayaan, dan keadilan diwujudkan dalam mental dan tingkah laku serta amal perbuatan bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya, sehingga dijadikan pedoman kehidupan bermasyarakat. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, dinamakan juga Polkegis atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Mengapa disebut ideologi bangsa Indonesia? Karena Pancasila mengandung nilai-nilai luhur dan dijadikanlah pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita dengarkan pendapat Insinyur Soekarno tentang Pancasila. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Sumber-sumber Pancasila dalam kajian sejarah. 1. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan. 2. Sumber sosiologis Pancasila. Masyarakat Indonesia sudah bersosiologi sejak zaman dahulu dengan berkegiatan gotong royong contohnya. 3. Sumber politis Pancasila. Pentingnya Pancasila. Pancasila merupakan produk otentik pendirian negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila. Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Negara Indonesia atau Pancasila ini sangat penting. Akan tetapi tanpa Pancasila, negara ini tidak akan ada norma yang baik secara nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, kemasyarakatan, dan lain-lain.
Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia terdapat dalam 5 silanya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagaimana kita ketahui, negara kita adalah negara yang beragam budaya, suku, dan agama. Nilai religius mengakui dan menghormati adanya Tuhan yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing. Toleransi agama itu sangat penting, menghormati kebebasan setiap individu untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Kehidupan spiritual membentuk masyarakat yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan mengakui persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa diskriminasi. Keadilan memperlakukan orang lain secara adil tanpa memandang latar belakang. Beradab mengunjungi tinggi nilai moral, etika, dan budaya dalam kehidupan. 3. Persatuan Indonesia. Nilai Pancasila dalam sila ketiga yaitu nilai nasionalisme, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menghargai keberagaman budaya, bahasa, dan agama. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai demokrasi mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, menghormati aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan. Kebijaksanaan mengedepankan kepentingan bersama secara bijaksana, yaitu salah satu nilai dalam sila keempat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial mewujudkan pemetaraan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keseimbangan hak dan kewajiban menjamin hak setiap individu sekaligus menuntut kewajiban terhadap negara. Nilai selanjutnya yaitu nilai solidaritas dalam sila kelima, mengembangkan rasa kepedulian dan kerjasama dalam bermasyarakat. Pancasila merupakan panduan moral dan etika untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang harmonis, adil, dan bahagia bagi bangsa Indonesia. Di sanalah salah satu alasan mengapa Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia dan menjadi dasar negara Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.